Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, tetap produktif, dan tetap untuk terus mematuhi peraturan pemerintah di era new normal ini. Patuhi selalu protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalani ini dengan baik dan pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat tatap muka kembali. Amin, amin. Oke, untuk kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai pengenalan Autodesk Inventor. Pengenalan software Autodesk Inventor. Seperti apa itu? Yaitu nanti ada Bapak jelaskan mengenai Mayhome. Oke, untuk lebih jelasnya kalian simak dan pahami secara baik-baik. Di launch Mayhome kemarin kita sudah bahas ya di New, Open, Project, dan Open Sample. Lalu sekarang kita menjelaskan, kita akan belajar mengenai Mayhome dan Helps. Di Mayhome sendiri ada 4 fitur yaitu Home, Team Web, Tutorial, dan Learning Pad. Seperti apa itu nanti ya. Di Help sendiri fitur bantuan ada Help juga dan ada New Feature. Oke, kita lanjut. Kita masuk terlebih dahulu ke Mayhome. Di Get Started ini ya menunya. Oke. Nah, yang pertama kita bahas adalah Team Web. Di Team Web ini kalian nanti akan mengkonfigurasikan daripada gambar kita terhadap sesama jejaring antar perusahaan ya, sesama user antar kantor, antar bangku ya, seperti itu. Dan linknya nanti di sharing menggunakan link HTML maupun intranet dalam jaringan LAN, yaitu dalam jaringan lab seperti pada lab gambar kita gitu loh. Katakanlah dalam satu ruangan lab itu ada 10 engineer drawing ya. Ada 10 engineer drawing, di mana seorang engineer drawing tadi itu membuat gambar beda-beda. Ada yang membuat casingnya, ada yang membuat covernya, ada yang membuat bagian belakangnya. Lah, nanti setelah selesai semua dijadikan satu folder. Lah, folder tadi ada seorang engineer lagi yang bagian merangkai. Jadi beda-beda. Itu dikonfigur ke Team Web namanya. Oke. Untuk tutorial di sini di Autodesk Inventor kalian bakal mendapat tutorial atau sebuah pembelajaran di sini. Mulai dari tipe tutorialnya seperti apa, cara membuat sketch, cara membuat parts, seperti ini ya. Cara skill levelnya juga bisa kalian atur, mau level novice, intermediate, atau advanced. Semuanya bisa kalian atur di sini. Dan untuk kalian yang pemula yang baru belajar, alangkah baiknya kalian coba tutorial ini karena di fitur tutorial ini nanti akan dipandu oleh Autodesk dalam penggambaran ya. Di samping ada narasi teksnya nanti di sebelah kanannya nanti ketika demonstrasi ya, di samping ada narasinya itu juga dilengkapi dengan video pembelajarannya untuk presentasikan bagaimana cara pembuatan benda tersebut. Itu untuk tutorial. Pak, apakah di tutorial ini semua diajarkan? Iya, semua diajarkan. Mulai dari pembuatan sketch, cara merangkai assembly, cara membuat drawing, bahkan cara membuat presentasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ke Learning Pads. Di Learning Pads ini ya, fitur di sini Learning Pads. Nah, di sini kalau tutorial tadi kita belajar berdasarkan keinginan kita. Kalau di Learning Pads kita belajarnya urut ya, urut dari apa yang benda tersebut dimau atau apa benda yang tersebut
dirangkai. Katakanlah di sini bendanya. Benda ini adalah sejenis dari benda gambar rangkaian. Nah, ada beberapa macam tipe, 1, 2, 3, 4, 5. Katakan ada 5. Nah, nanti di learning pads ini kalian akan disuruh menjelajah sesuai dengan urutan apa yang akan dipelajari. Yang pertama pastinya membuat sketch dulu. Setelah kalian dibuat sketch, lalu kalian nanti disuruh membuat part. Ya, buat komponen-komponennya dari benda tersebut. Setelah dibuat partnya, lalu benda itu dirangkai. Karena pada sistemnya benda satu komponen itu ternyata lebih dari beberapa komponen atau part. Setelah nanti kalian merangkai gambar dalam bentuk gambar assembly, lalu gambar tersebut dijadikan gambar kerja supaya dibuat manufakturnya dan bisa diamati dan dilihat geometri maupun dimensinya melalui gambar apa? Gambar kerja atau drawing. Setelah itu selesai. Kerja bagus ya, kamu telah selesai. Itu learning pad ya. Nah, penasaran ya? Nanti kita simak baik-baik. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah new feature dan helps. Di sini nanti ada dua, di mana ada What's New. Setiap versi What's New ini terdiri dari beberapa versi ya. Nah, yang Bapak gunakan adalah 2017. Jadi ketika kita klik What's New di atas tadi, nah langsung yang keluar adalah connect ke internet ya. Langsung buka ke browser internetnya masing-masing, langsung menuju ke webnya Autotext. Ternyata di Inventor 2017 update-nya seperti ini ya. Nah, update-nya apa yang baru sih dari berbagai versi ya, dari mulai tahun 2009 itu Inventor hingga sekarang yang terbaru itu 2021 itu sering update, hardware-nya juga kompatibel, bahkan grafisnya juga diperbarui. Jadi fiturnya juga diperbanyak ya, seperti itu sampai 2021 ya guys. Sekarang sudah ada meskipun belum beralih tahun, dia sudah update. Oke, itu untuk What's New. Yang kedua helps. Nah, di helps ini kita nanti akan termanfaatkan oleh software ini ya. Kalian akan dimanjakan oleh software ini terkait apa sih yang bingung dari kita, apa sih yang bingung dari seorang engineer gambar. Ya gini, nanti kalian akan diarahkan ke bagaimana help itu ya. Tinggal nanti setiap penggunaan itu ada yang bernama help. Untuk ditahu fitur-fitur ini gunanya untuk apa, fungsinya apa, itu semuanya ada di help. Sebagai contoh, nanti help akan connect ke internet ya. Nanti akan connect ke internet, dia akan otomatis browsing dari apa yang sudah kita helpkan tadi ya, seperti itu. Oke, itu untuk help. Oke, selanjutnya kita akan praktek let's demonstration untuk part 2 yaitu Home, Team Web, Tutorial, dan Learning Pads Back. Oke, Bapak buka dulu Inventor Bapak. Tada, mana? Ini. Nah, di sini Bapak sudah membuka Inventor ya, part 1. Ini tutorialnya nyala, Bapak close dulu supaya enak. Lah, di ini Home, di sini ya Home-nya. Home berada di situ. Oke, Home berada di sini ya. Nah, ini Home, ini Team Web, Tutorial, Learning Pad, dan Back. Tadi yang help, ini help, ada new feature. Nah, seperti itu. Nah, secara garis besar di 2017 Inventor versi 2017 ini. Dan untuk keseluruhannya juga sama, semua difasilitasi adanya tutorial, learning pad, dan help. Sama ya, untuk memudahkan user pengguna dari software untuk memaksimalkan kinerja dari software tersebut. Oke, kita bahas dulu Home. Home ini ketika kita berada di katakanlah new, katakanlah open, ya seperti itu.
Kita kembali lagi ke home bisa ya. Kita close dulu browsernya tadi, sama saja ya. Home ini untuk mengembalikan ke posisi semula seperti ini, ke posisi semula awal. Nah, di tim web ini, di sini kita akan mengkonfigurasikan pembelajaran atau perangkaian sebuah komponen gambar secara tim ya. Itu melalui apa? HTML juga bisa, melalui intranet, jaringan LAN juga bisa, atau directly to inventor web ya, ditaruh di web atau atau ditaruh di website tertentu. Di situ tutorialnya sudah ada di sini ya. Kalau mau mencoba, diklik here. Nah, diklik here. Di application optionnya ini diganti di sini menjadi intranet sheet. Nah, seperti itu. Tim web nanti akan bekerja sesuai dengan jalur LAN yang kita punya ya. Oke, kita kembali ke home. Nah, ini gunanya untuk home. Kembali lagi ke sini. Oke, tutorial. Kita masuk ke tutorial. Nah, di tutorial ini seperti Bapak bilang tadi, ada banyak tutorial yang akan kita pelajari ya, yang membuat kalian betah untuk belajar software ini. Karena di samping dia penyedia software, nah dia juga menyediakan tutorial bagaimana cara membuatnya. Pertama, gambar assembly atau gambar rangkaian. Nah, ini bagaimana caranya? Dilihat skillnya adalah novice. Novice ini paling rendah ya, ringan. Oke, terus bagaimana cara merangkai? Terus bagaimana cara mengimpor file dari AutoCAD? Perlu kalian ketahui, Autodesk Inventor ini adalah sama-sama punya Autodesk, dan AutoCAD itu juga punyanya Autodesk juga. Jadi mereka saling sinkron. Terus bagaimana cara membuat sketch? Ya, itu ada di sini tutorialnya. Terus penyajian drawing, membuat ukuran drawing, cara menampilkan gambar rangkaian pada drawing, ya seperti itu. Membuat drawing creation atau membuat video. Fundamental awal, bagaimana sih, apa itu sketch, apa itu part, apa itu drawing. Di sini juga ada di fundamental itu. Terus overview standarnya apa? Di dalam Inventor itu apa sih? Ada di navigation, work picture, importing AutoCAD, ya banyak. Terus bagaimana cara membuat part modeling? Part modelingnya seperti ini, here dalam ini, part 3, shape generator, sketch, gimana? Nah, seperti itu. Semuanya sudah ada. Oke, untuk lebih jelasnya ya kalian buka saja. Nah, untuk sebagai contoh Bapak akan buka satu ya. Bapak akan buka satu yang berbeda di part modeling. Oke, kita klik saja, lalu kita play tutorial. Nah, dia akan membuka sebuah tampilan di sini, tampilan yang mana nanti tampilannya adalah bagaimana cara membuat part modeling. Nah, ini videonya ya. Masih loading ya, masih loading. Loading, tunggu dulu. This video introduces the basics of part modeling. Refer to the sketch video for information on the part sketch environment. There are three primary types of parts. Single body part. Saya besarkan. Nah, videonya sudah jalan. Pak, ini koneksi internet tidak? This video introduces the basics of part modeling. Refer to the sketch video for information on the part sketch environment. There are three primary types of parts. Single body parts, sheet metal parts, bagaimana and kita membuat multi-body solid parts. body dalam All three types can be started from the same template. But if you start a sheet metal part from the sheet metal template, the sheet metal environment and menus are active when you begin. Start a new part with the required template to define units and other default settings. You can change the units at any time during the design process in the Lalu document kita settings. bisa mengubah
satuannya ya, dari inci menjadi mili. Features that begin with a sketch, such as extrude and revolve, are called sketched features. In this example, I am going to complete the 2D sketch and then use the extrude command to thicken the guitar body. Dengan finish 2D sketch, lalu kalian extrude, maka sudah akan jadi bentuknya. You can use the manipulator Ketebalannya arrow juga or bisa enter kita a atur. precise value Akan to set the kita thickness. lakukan input ketebalan langsung 40 mili tadi sudah bisa. A second sketch is Extrude extruded lagi with the di cut bagian option to ujung remove sini. material for the Kita guitar cut. neck. Nah, kita kasih ketebalan 12. Features that do not require a sketch, Lalu kita such as fillet holes and fillets, modify an bagian existing ini shape. supaya tidak runcing. Nah, persis To make sekali ya. changes to a feature, Ada locate it radiusnya, in the browser, and then dikasih double-click or sebuah right-click and edit select feature. Edit Feature. Nah, ini ada kotak-kotaknya The semua browser ya. history reveals that extrusions Jadi using the cut sangat-sangat, option were the primary menguntungkan ya feature dalam used to pembuatan. shape this guitar body. Ada tutorialnya. Use the sheet metal part template to Oke. create a uniform thickness part. Itu that tadi can be untuk unfolded. pembuatan standar solid. Nah, di sini kalau sheet metal, The first untuk feature in a sheet metal part begins penggunaan with a 2D sketch. daripada fitur plat. Nah, kita buat kotak dulu dengan 75, 50, 75. Use the face command to thicken the first Lalu kita profile. face. Setelah kita face, Sheet metal kita specific fling. commands automate the task of Setelah designing kita features like fling, flanges. baru kita You can also create lakukan a yang sketch and namanya use the face command to create a flange. lengkungan. Nah, ini untuk membuat sheet metal seperti ini ya. Atau kita gambar lagi dengan 25 panjang, 25 lebar 12 untuk kotaknya. Lalu kita dekatkan ke bagian situ, lalu kita face juga. Add the required Nah, details such as sudah slots and jadi. holes. Nah, perbedaannya dengan solid tadi itu kita membuat solid And tadi then use untuk create membuat flat gambar pattern to view the unfolded model. yang bentuknya bermacam-macam. Kalau di sini kita membuat plat yang isinya Double-click the folded model in the Bahkan, browser to exit kita the bisa flat membuat pattern. jejaring ya, jaring-jaringnya ya The setelah multi-body part is a bentangkan top-down kaki. workflow that captures the design of multiple components in a single file. Lalu untuk komponen Each body can elektrik share juga bisa edges, juga. So matching Nah, di cross-part sini, di curves and feature, blends on bodies in this portable Di fan design is new easy. solid, nah ini Use di the new multi solid body option ya. when creating a maksudnya. feature to create a new body. Nah, seperti itu. You can change the color of new bodies to provide visual separation. Ini dalam komponen sebuah kipas duduk ya, kipas angin The duduk. part modeling environment Nah, also offers a Seperti rich kalian set of ketahui plastic di part sini design adalah tools. plastic part ya. Panel is off by default. Be sure to watch the assembly video Nah, for plastic tips part. on working with assemblies. Oke, seperti itu. Nah, cukup interesting sekali ketika kita membuat